Baik sahabat-sahabat semua, kita lanjut lagi materinya di penerapan 4C ya. Tentunya masih bersama kelas dahsyat dalam kelas online menjadi guru abad 21 strategi efektif mengintegrasikan keterampilan 4C dalam pembelajaran. Nah, kali ini penerapan 4C yang akan kita bahas adalah teknologi untuk pembelajaran. Nah, ini bagi sebagian orang ada yang pesimis, ada yang skeptis tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ada yang lebih suka dengan cara-cara tradisional, ada yang lebih suka dengan cara-cara lama. Padahal faktanya yang namanya pendidikan ini adalah proses berkelanjutan. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Karena kita mempersiapkan generasi-generasi yang akan meneruskan masa depan, yang akan generasi-generasi mendatang yang akan meneruskan peradaban. Jadi kita harus eh, dalam proses pendidikan baik dari segi materi, kurikulum maupun medianya ya juga harus kekinian untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke, ini ada hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu Bapak Ibu tentang teknologi sebagai alat bantu ya. Jadi teknologi itu sebagai alat bantu, sekali lagi alat bantu bukan pengganti guru gitu ya. Nah, yang pertama adalah pentingnya interaksi manusiawi ya. Teknologi dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif ya. Kemudian, namun peran guru dalam membangun hubungan, memberikan bimbingan, dan memotivasi tetap sangat penting. Itu yang belum bisa tergantikan oleh teknologi. Namun sekali lagi bukan berarti tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti di masa depan nggak bisa, bukan berarti. Tapi untuk saat ini setidaknya hal seperti itu belum bisa tergantikan oleh teknologi. Kemudian yang kedua adalah teknologi sebagai pendukung. Teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperkaya proses belajar, untuk memperkaya proses belajar mengajar, gitu ya, melengkapi metode tradisional dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam ya. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi di sini adalah memperkaya proses belajar mengajar, memperkaya. Artinya itu melengkapi ya, melengkapi metode yang sudah ada kita poles, kita bumbui dengan teknologi supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada keterampilan. Teknologi membantu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang tidak dapat digantikan oleh teknologi itu sendiri. Ya, jadi teknologi itu kita kan keterampilan 4C dalam abad 21 ini tidak bisa digantikan oleh teknologi itu sendiri. Namun dengan memiliki keterampilan 4C kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kita bisa lebih mampu, bisa lebih terampil dalam menggunakan teknologi gitu. Tanpa adanya 4C, maka apa namanya? Kita bisa tergantikan oleh teknologi. Ya, karena pekerjaan-pekerjaan seperti teknis, pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu kedepannya nggak usah nunggu lama-lama, mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan itu bisa digantikan oleh teknologi. Namun untuk keterampilan 4C, dengan memiliki keterampilan 4C ini kita bisa mengendalikan teknologi, kita bisa memiliki kendali atas teknologi tersebut. Oleh karena itu penting banget Bapak Ibu untuk mengajarkan, menginstalkan keterampilan 4C ini kepada anak-anak kita. Nah, kita bahas lagi. Di sini ada contoh penggunaan teknologi untuk mengembangkan 4C. Yang pertama ada yang creativity ya, kreativitas. Itu ada perangkat lunak desain grafis, platform musik, dan alat membuat video itu memungkinkan siswa mengekspresikan kreativitas mereka dan mengembangkan proyek-proyek inovatif. Ya, contohnya misalnya platform musik atau alat membuat video ada CapCut ya, ada Canva juga bisa digunakan dan lain sebagainya. Nah, libatkan siswa untuk mengenal hal-hal tersebut, untuk bisa menggunakan hal-hal tersebut, menggunakan platform-platform tersebut. Itu dapat meningkatkan kreativitas. Kemudian komunikasi ya, yang komunikasi adalah platform komunikasi online seperti aplikasi presentasi, platform komunikasi online, kemudian aplikasi presentasi dan forum diskusi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide dan menyampaikan informasi secara efektif. Ya, paling gampang media sosial lah, grup Facebook, grup WA, Telegram dan lain sebagainya. Kemudian collaboration ya, bikin collaboration. Contohnya adalah platform kolaborasi online. Platform kolaborasi online itu sekarang Canva pun bisa Bapak Ibu ya. Kemudian ada alat manajemen proyek dan ruang kelas virtual ya yang sudah pernah kita praktekkan saat musim pandemi ya Bapak Ibu ya. Misalnya di Classroom atau di Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Ini memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam tim, memecahkan masalah dan berbagi tugas. Kemudian yang untuk berpikir kritis, critical thinking,
Itu ada aplikasi simulasi, platform pembelajaran berbasis permainan, dan alat analisis data membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menganalisis informasi. Oke, nah kemudian di sini ada tips memilih dan menggunakan teknologi di kelas. Jadi yang pertama, sekali lagi pertimbangkan kebutuhan siswa. Pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Pastikan teknologinya mudah diakses dan digunakan oleh semua siswa. Ya. Kemudian integrasi dengan kurikulum. Gunakan teknologi untuk melengkapi dan memperkaya mata pelajaran. Pilih teknologi yang mendukung tujuan pembelajaran dan membantu siswa mencapai hasil belajar. Kemudian pembelajaran yang menarik. Pilih teknologi yang inovatif dan interaktif untuk menjaga siswa tetap terlibat dan termotivasi. Berikan kesempatan bagi siswa untuk bereksperimen dan menggunakan teknologi secara kreatif ya. Oke, kemudian ya untuk contoh-contohnya gini Bapak Ibu. Misalnya teknologi ya paling mudah AI gitu ya. Kemudian ya platform-platform seperti Canva, seperti CapCut atau mungkin juga eh, platform-platform untuk presentasi Bapak Ibu, membuat kuis interaktif dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita bahas nih yang ini, mengatasi tantangan dalam penggunaan teknologi. Pertama adalah akses sumber daya. Pastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Nah, biasanya ini difasilitasi oleh sekolah Bapak Ibu ya, biasanya ya. Nah, kemudian pelatihan dan dukungan. Sediakan pelatihan yang memadai bagi guru dan siswa dalam menggunakan teknologi. Nah, pelatihan teknologi ini bukan hanya untuk siswa saja Bapak Ibu, karena tidak dapat dipungkiri, kita para pendidik mungkin ada yang sudah sedikit tertinggal dengan perkembangan teknologi. Kita mungkin agak gagap dengan penggunaan teknologi-teknologi yang baru. Karena apa? Bukan karena kita nggak ikuti, bukan karena kita nggak update, tetapi update-nya memang terlalu cepat Bapak Ibu. Saat ini tuh update teknologi itu sangat-sangat cepat. Hari ini A, besok B, besok C. Sangat-sangat cepat. Jadi memang kita sebagai guru harus terus belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian keamanan dan privasi. Tetapkan pedoman keamanan dan privasi yang jelas untuk melindungi siswa dan data mereka. Kemudian yang terakhir ada etika dan tanggung jawab. Ajarkan siswa untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Ya, tidak digunakan untuk disalahgunakan ya. Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan tentang materi kali ini. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Salam bahagia.